Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke keping non konduksi. Nah, di ini nama lainnya adalah isolator. Nah, di isolator ini kita tadi ya kita review sebentar. Jadi nama isolator itu dia muatannya itu kan merata ya, dia tersebar di seluruh volume atau permukaan suatu benda. Nah, sedangkan yang kalau konduktor itu dia tersebar hanya di permukaan doang. Nah, itu. Oke. Lanjut nih. Misalkan ya, ini ada bola isolator. Nah, kita ambil bagian kecil aja. Kita ambil bagian kecil, misalnya satu keping kecil. Nah, kita ambil bagian kecilnya, gue bentuk ini. Nah, gue ambil bagian kecilnya. Di sini misalkan platnya itu dia bermuatan positif. Nah, kan karena isolator dia bakalan memancarkan ini ya, medan listrik ke dua arah, ke dalam dan keluar. Nah, jadi panah gini vektornya sama keluar. Ini ke dalam, ini keluar. Nah, ini bagian dalam si bolanya, ini bagian luarnya. Nah, terus gimana cara kita mencari medan listriknya? Nah, pertama kita bikin permukaan Gaussnya. Nah, permukaan Gauss yang memungkinkan untuk kondisi seperti ini. Nah, bisa kita ambil nih. Kita pakai tabung. Kita buat di sini tabung. Nah, di sini buat tabung. Nutupin si medan listriknya. Nah, ini permukaan si tabungnya. Berarti dia medan listrik nanti menembus si tabung. Nah, terus karena dua arah jadi kita buat juga di dalam. Nah, ada dua dia. Oke, kita hitung hukum Gauss, permukaan Gauss apa? Epsilon 0 dikali dengan flux yang menembus bidangnya sama dengan muatan yang dilingkupi atau Q enclosed. Nah, lanjut. Epsilon 0 flux itu kan kalau kita jabarin integral loop kali medan listrik dikali dot dengan vektor dA sama dengan Q enclosed. Nah, epsilon 0 tetap. Nah, ini integral dA nya itu kan ada dua kan ya nih, ada yang di dalam, nih di dalam sama yang di luar. Jadi kita bisa jabarin jadi E kali A ditambah E kali A sama dengan, nah karena ini dia merupakan plat kan ya, kita ngambil plat di sini. Karena ini plat, nah ini gua tandain dulu nih, ini plat, jadi kepingan gitu plat. Jadi anggap aja ini panjang banget nih, hingga kita ambil bagian kecil. Nah, karena ini plat dia punya densitas muatannya tau ya, sigma lah, sigma itu sama dengan apa, muatan, berapa banyak muatan per satuan luas kan ya. Berarti Q enclosed kita bisa ubah nih jadi sigma densitas muatan kali A. Oke. Nah, E nya bisa dikeluarin kali epsilon 0 dikali
AA kan ya, jadi 2A dikali 2A sama dengan sigma A. Nah, di sini bisa lihat nih, alasan hajar tinggal medan listrik sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Nah, ini nih, ini rumus buat apa ya? Ini buat plat atau keping isolator. Nah, keping isolator. Oke. Ini buat di luar ya, kalian di luar. Di luar. Jadi di sini. Di luar ini. Nah, terus kita bisa lihat ya di sini. Di sini dia tidak dipengaruhi jarak. Dia tidak dipengaruhi jarak. Nah, lihat nih, nggak ada R kan ya? R atau satuan jarak yang lainnya. Nah, oke. Kita masuk ini. Misalkan tadi kan keping ya, sekarang bola. Nah, misalnya kalau bola itu densitasnya banyak banget nih di sini. Dia sampai dalam-dalam kan ya, namanya juga volume sampai inti-intinya. Nah, gimana cara nyari E-nya? Nah, ini bola isolator. Nah, pertama gini, yang perlu kita tahu itu densitas muatannya. Densitas muatan bola, kalau bentuknya bola kan ini, kita aja kayak densitas air juga, liquid. Nah, itu kan muatan kolom per meter kubik dia. Nah, nggak boleh kayak gini. Berarti muatan Q per volume. Satuannya berarti apa? Kolom per meter kubik. Nah, ini muatan diwakilkan. Oke. Nah, kita cari ini ya. Kita cari medan listriknya. Pertama kan kita buat yang namanya permukaan Gauss ya. Permukaan Gaussnya. Nah, kalau di luar kan kita udah bisa. Coba kita ke dalam. Kita buat permukaan Gaussnya di dalam. Nah, jadi kalau gua detailin lagi, nah misalnya ini bola. Nah, jadi kalau kita buat permukaan Gauss di dalam, jelek banget. Nah, kalau buat permukaan Gauss di dalam, ya misalnya merah itu permukaan Gauss. Nah, ini bentuknya bola nih, anggap ya. Cuma kita potong. Nah, nanti di luar permukaan Gauss itu juga ada muatan. Nah, ada muatan. Di dalam juga ada muatan. Tapi apakah muatan di luar sama muatan di dalam sama? Oke. Nah, maka itu kita di sini pakai yang namanya densitas muatan. Nah, ini gua jelasin lagi aja. Nah. Lanjut, berarti langsung aja. Epsilon 0 jangan. Kita cari muatannya dulu. Berarti Q enclosed itu sama dengan apa? Muatan yang di dalam nih. Itu kan ini ya, pakai di sini nih. Nih. Pakai rumus ini. Q sama dengan Rho kali V. Oke, sama dengan Rho-nya itu apa? Nanti diketahui. Rho-nya pasti diketahui dari suatu bahannya apa. Nah, V-nya itu apa? Volume bola 4/3
pi R pangkat 3. Nah ini R nya beda, jadi ada 2 R. Pertama yang satu itu ini titik pusatnya di sini, nah ini R1, ini anggapnya R gede, itu R total. Nah kemudian di sini R tinjau yang di permukaan Gauss. Nah oke, lanjut kita masukin ke rumus hukum Gauss. Jadi epsilon 0 dikali apa, dikali E kan ya, dikali E dikali permukaan bola apa, 4 pi R kuadrat sama dengan, nah masukin dah rho 4/3 pi R pangkat 3. Kita bisa arrangement lagi, ini hajar, ini hajar tinggal 1. Oke, berarti sama dengan rho nya masih ada kali R per 3 epsilon 0. Nah dapat nih rumusnya. Ini buat apa, bola isolator. Oke, ini rumus bola isolator. Sip. Nah di sini R itu nih, R tinjau itu kurang dari R si bola, R bola. Oke, ini di dalam sip.